Kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak kelas 7A. Pagi. Oke, Pagi, Pak. gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik ya. Alhamdulillah baik, Pak. Semangat ya. Oke, masih semangat nggak nih? Semangat, Pak. Oh, Noval nih, Noval semangat sekali nih. Noval gimana? Sudah sarapan belum? Noval sudah sarapan? Saya puasa Pak hari ini. Bagus ya. Oke. Yang lainnya puasa hari ini? Hah? Tidak, Pak, saya lupa. Saya lupa, Pak. Ya, kita sambil nunggu teman-temannya ya yang belum bergabung, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memulai doa, Bapak tunjuk Aisyah untuk memimpin doa. Aisyah, silakan memimpin doa. Ya Pak. Sebelum kita mulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Terima kasih Aisyah. Sama-sama, Pak. Ya? Oke, ya. Minggu lalu masih ingat materi yang sudah Bapak berikan? Waktu hari Kamis seminggu yang lalu, siapa yang masih ingat materi yang sudah Bapak berikan? Keisha? Keisha? Coba Keisha. Sudah selesai materinya? Materi apa ya tadi? Masih ingat Saya nggak? lupa, Pak. Oke. Saya lupa, Pak. Coba saya cek ini. Google Classroom dulu. Oke. Yang lainnya mungkin ada yang ingat? Pancasila, Pak. Pancasila, Pak. Ada tugas? Pancasila. Udah saya kerjain, Pak. Sudah? Sudah lah, Pak, pastinya. Biar nggak itu numpuk tugasnya. Bisa dibaca? Silakan dibaca coba. Apa yang dibaca tugas saya? Iya. Dua saja, dua. Dua, oke, bentar, Pak, lagi loading. Yang lain silakan dipersiapkan buku tulisnya ya, barangkali mau mencatat nanti. Ya, silakan Kaisya. Oke, Pak, sudah muncul. Dari Muhammad Atas apa Yamin ya, Pak? Muhammad Hatta aja silakan. Muhammad Hatta memiliki memiliki nilai semangat yaitu 1. Jiwa solidaritas, 2. Pro patria dan primus patrialis, 3. Jiwa toleransi, 4. Tanpa pamrih dan bertanggung jawab, 5. Jiwa kesatria. Muhammad Yamin memiliki nilai semangat 1. Nasionalisme dan patriotisme, idealisme, kejuangan yang tinggi, rasa toleransi, berjiwa besar, dan cita tanah air. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Kaisya. Selanjutnya, Ya, Pak. Bapak minta absen 19 ada di sini? Absen 19? Siapa yang absen 19? Absen 18. Absen 17? Belum masuk kali, Pak. Absen 17? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Bapak minta, ini masih suasana kemerdekaan ya. Coba Bapak minta Muhammad Rehan. Muhammad Rehan bisa mendengar Bapak? Bisa, Pak. Ya, Muhammad Rehan coba untuk menyanyikan lagu 17 Agustus. Hafal nggak?
Insya Allah hafal, Pak. Bagus, keren. Coba Muhammad Rehan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia membela negara kita. Kita tetap setia membela negara Indonesia. Iya. Terima kasih Muhammad Rehan. Sama-sama, Pak. Sekarang perwakilan dari perempuannya. Coba Bilkis. Bilkis. Ya. Ya, Pak. Pak. Apa? Lupa. Nyanyi, Pak. Nyanyi. Ya. 17 Agustus ya. Nyanyi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia membela negara, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, besok lebih semangat lagi ya. Nyanyinya jangan senyum-senyum ya. Harus semangat ya. Oke, karena sebagai siswa-siswi yang pelajar Pancasila ya, harus hafal lagu nasional ya. Itu adalah salah satu bentuk kecintaannya terhadap negara Indonesia. Baik, kita langsung ke materi ya. Nanti Bapak akan share screen. Bentar. Share screen-nya. Sudah terlihat belum share screen-nya? Apakah Belum, Pak. Belum, Pak. sudah terlihat? Oh, sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Nah, ini materi kita hari ini adalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, tolong diperhatikan. Boleh disiapkan buku tulisnya apabila kalian ingin mencatat. Barangkali ada yang penting ya. Suaranya terdengar nggak? Bisa mendengar suaranya? Suara Bapak. Dengar, Yang Pak, tapi kedengar kecil, suara Pak. Bapak. Oh, sebentar. Suaranya kecil ya? Bentar ya. Iya, Pak. Bisa mendengar suaranya? Tidak, Simak Pak. videonya ya. Masih kecil, Pak, suaranya. Ya. Kalian simak videonya, ini mengenai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI ya. Atau Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, PPKI atau panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Jadi PPKI ini singkatannya adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Bisa mendengar suara Pak Yadi? Bisa, Pak. Pak. Simak kembali ya. Jadi PPKI ini atau Dokuritsu Junbai Kosaka tadi ya. Nah, Jepang mengumumkan panitia pembentukan PPKI tanggal 7 Agustus ya.
Nah, tanggal 8 Agustus, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widodiningrat berangkat ke Vietnam untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sebagai ketua PPKI adalah Bapak Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Nah, ini adalah anggota PPKI yang berjumlah 21 orang, ya. 12 orang ini asli orang dari Jawa, ya. Kemudian 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, kemudian 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Sunda Kecil, ya, atau singkat NT, kemudian 1 orang dari Maluku. Ini adalah salah satu anggota daripada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, ya. Kemudian ada lagi 1 orang dari golongan Tionghoa, ya. Nah, ketika di Dalat mereka bertemu tanggal 12 Agustus. Nah, di sini ada dari perwakilan dari Jepang, yaitu Marsikal Tarauchi, ya. Tarauchi memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, pelaksanaannya akhirnya dilaksanakan dan dilakukan sampai selesai. Jepang ini adalah berusaha untuk memperhatikan perhatiannya untuk Indonesia. Nah, tanggal 15 Agustus akhirnya Jepang menyerah, ya, kepada sekutu. Nah, dengan adanya tanggal 17 Agustus akhirnya Presiden Soekarno mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini adalah teksnya, teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Kemudian esok harinya tanggal 18 Agustus 1945, PPKI akhirnya memutuskan sidang untuk mengesahkan undang-undang, ya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia sebagai hukum dasar dan Pancasila sebagai dasar negara. Ini yang dilakukan sidang PPKI. Kemudian yang kedua, dalam sidang tersebut membahas, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Indonesia. Yang ketiga, sidang tersebut membahas membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, tujuannya untuk membantu presiden dan wakil presiden. Nah, itu adalah rumusan dasar negara yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini rumusan dasar negara Pancasila yang disahkan, ya. Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penetapan rumusan dasar negara bahwa menunjukkan bahwa Pancasila sudah ditetapkan sebagai dasar negara.
Akhirnya panitia sidang PPKI melakukan sidang sebanyak 3 kali ya. Nah, ini putusan sidang PPKI yaitu tanggal 18 Agustus. Yang pertama mengesahkan undang-undang sebagai hukum dasar negara dan Pancasila sebagai dasar. Kemudian memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Yang ketiga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat ya untuk membantu tugas presiden dan wakil presiden. Ini adalah putusan sidang PPKI. Nah, kemudian putusan sidang PPKI yang kedua tanggal 19 Agustus, 1 membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, 2 membentuk 12 kementerian dan mengangkat menterinya, 3 mengangkat menteri dan pejabat. Kemudian dilanjutkan sidang ketiga. Sidang ketiga di sini putusan dalam dilakukan yang tanggal 22 Agustus tahun 1945, yang pertama adalah membentuk Komite Nasional Pusat dan Daerah, 2 membentuk Partai Nasional Indonesia, 3 membentuk Badan Keamanan Rakyat atau disingkat BKR ya. Ini putusan 3. Nah, ini saja ya. Baik. Terima kasih. Apakah sudah bisa memahaminya? Kalian? Sudah, Pak. Ya. Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ada yang ingin bertanya? Oke, Bapak ulang lagi. Saya Pak Kaisa, Pak. Ya, Kaisa, kenapa? Pak, kenapa Jepang menyerah ke Indonesia? Jepang enggak menyerah ke Indonesia. Jepang maksudnya menyerahkan kekuasaannya, memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Ya, Jepang ini kan kalah. Jepang ini dibombardir oleh sekutu, yaitu dari Amerika ya, kota Hiroshima dan Nagasaki ya, pada saat itu. Oke, Pak, saya mengerti. Silakan, ada lagi? Ada yang lagi tanyakan lagi? Kalau tidak ada, Bapak ulang kembali ya. Nah, bisa dilihat nggak ini? Ya. Bisa, Pak. Oke. Jelas banget, Pak. Ulang lagi ya. Nah, di sini kalian adalah salah satu pelajar Pancasila ya. Pelajar Pancasila adalah pelajar yang selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Kemudian yang kedua, pelajar Pancasila selalu mengedepankan kebinekaan global. Kebinekaan global ini selalu bersikap saling menghormati antar suku, budaya, agama dan lainnya. Ya, itu yang namanya berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, pelajar Pancasila itu harus selalu menggaungkan gotong royong, ya, menerapkan sikap gotong royong, saling membantu. Kemudian yang keempat, pelajar Pancasila selalu mandiri ya, dalam menjalankan hal apapun. Ya. Kemudian yang kelima, sebagai pelajar Pancasila, kalian harus memiliki pemikiran yang kritis, ya, yang selalu berpikir kritis ya, terhadap materi yang disampaikan atau terhadap pembelajaran. Dan yang kelima, yang keenam, sebagai pelajar Pancasila kalian harus kreatif ya, kreatif dalam belajar, dalam melakukan hal apapun. Bisa dipahami? Ya. Nah, pelajar Pancasila selalu ada 6 ya, selalu beriman, bertakwa dan berakhlak mulia kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kemudian berkebinekaan global ya, yang selalu menghormati dan menghargai semua perbedaan. Yang ketiga selalu bergotong royong, 4 mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Oke, berikutnya
tadi yang dijelaskan dalam penetapan Pancasila, ya, penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dasar negara kita itu apa sih? Ada yang tahu? Ayo, apa sih dasar negara Indonesia? Pancasila. 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 Pancasila ya. Sebagai pondasi atau dasar negara yang sudah selesai dirancang oleh Panitia 9, ya, kita perlu didiskusikan lagi. Ya. Sebelum bisa ditetapkan, Panitia 9 menetapkan sebagai dasar negara Indonesia secara resmi. Ya, BPUPKI mengadakan sidang kedua. Ya, sidang kedua yang tadi di video tanggal 10 sampai 14 Juli. Ya. Dan sidang ini membahas rancangan dasar hukum tertulis. Ya, dasar hukum tertulis itu apa? Dasar hukum tertulis itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini ya. Dan sidang kali ini membahas rancangan dasar hukum tertulis ya. Hasilnya akan dijadikan undang-undang sebagai dasar negara Indonesia yang hendak didirikan ya. Pada saat itu naskah Piagam Jakarta yang telah disusun akan dijadikan sebagai bagian pembukaan dari dasar hukum tertulis tersebut. Dan rumusan Pancasila sebagai terdapat di dalam pembukaan tersebut. Ya, itu. Bisa dipahami? Anak semuanya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Berikutnya, nah, setelah bersidang, seluruh anggota BPUPKI setuju terhadap naskah pembukaan rancangan dasar hukum tertulis tadi undang-undang ya. Dengan demikian, mereka pun setuju terhadap urutan serta rumusan 5 sila Pancasila yang ada di dalam undang-undang tersebut. Jadi di dalam undang-undang itu, di dalam undang-undang dasar ada rumusan Pancasila. Ya, pernah nggak kalian baca undang-undang dasar? Yang sering kalian dengarkan saat upacara, ya. Nah, di situ tertulis bahwa ada rumusan 5 sila Pancasila. Benar? Benar nggak? Pernah mendengar nggak kalian? Ya. Dan pada saat itu BPUPKI akhirnya bersidang kembali ya, memikirkan bagaimana cara mendirikan negara ya. Saat itu kekuatan Jepang mulai melemah, apalagi setelah pasukan sekutu bombardir Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 Agustus, dan akhirnya Jepang mulai panik ya. Jepang panik pada saat itu. Nah, kemudian setelah para tokoh atau panitia persiapan kemerdekaan Indonesia merancang proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan akhirnya para tokoh tersebut tidak ingin terlihat lemah di mata bangsa Indonesia. Ya, Jepang juga. Ya, pada saat itu Jepang memaksa 3 tokoh nasional untuk melakukan rapat atau berunding di negara Vietnam pada saat itu. Ya, bersama Soekarno, Muhammad Hatta, dan ketua BPUPKI yaitu Rajiman. Dan mereka akhirnya berangkat ke kota Saigon yang ada di Vietnam, dan akhirnya di dalam kota tersebut ada nama kota namanya Ho Chi Minh dengan singgah lebih dulu di Singapura ya. Nah, itu yang mereka lakukan adalah membahas tentang persiapan kemerdekaan Indonesia ya. Dan akhirnya saat para tokoh nasional tersebut berjalan ya, pasukan Amerika sekali lagi membom atom di kota Jepang dan di Nagasaki tanggal 9 Agustus tahun 1945. Akhirnya Jenderal Jepang menyebut Indonesia boleh merdeka ya. Karena dia panik, akhirnya dia membolehkan Indonesia untuk memerdekakan negaranya. Dan itu terjadi pada tanggal 24 Agustus. Pada saat itu Jepang seolah-olah akan membantu Indonesia untuk merdeka. Sehingga Indonesia akan merasa berutang budi terhadap Jepang. Ya, bergantung pada Jepang. Dan saat itu juga disepakati bentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang tadi disingkat sebagai PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI ini adalah pengganti daripada BPUPKI ya. Nah, seperti pada Panitia 9 menjadi salah satu ketua PPKI dan Muhammad Hatta ditunjuk sebagai
wakil PPKI. Dan sidang pun terjadi tanggal 16 Agustus di Jakarta. Ya, mereka menyiapkan teks proklamasi atau menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan para tokoh pemuda seperti Wikana dan Khairul Saleh juga mendesak supaya Indonesia cepat-cepat merdeka. Dan akhirnya setelah mereka membuat teks proklamasi dan akhirnya membacakan teks proklamasi yang ditulis oleh, yang diketik oleh siapa? Ada yang tahu di sini yang mengetik teks proklamasi? Nah, tanggal 17 Agustus akhirnya Soekarno membacakan tuh teks proklamasi tersebut, ya, dengan disaksikan oleh seluruh Indonesia. Ya, nah ini adalah salah satu foto kota Hiroshima yang dibombardir oleh sekutu, oleh Amerika, ya. Kemudian, nah ini salah satu jenderal Jepang menyebut Indonesia boleh merdeka yang tadi, ya, dan seolah-olah mereka membantu untuk memerdekakan bangsanya. Nah, kemudian Panitia 9 Soekarno juga ditunjuk sebagai wakil. Ya, di sini tadi yang Bapak jelaskan, ketuanya adalah Soekarno, wakilnya adalah Bung Hatta. Nah, mereka ditunjuk sebagai ketua dan wakil dan untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan pada akhirnya setelah teks proklamasi ditulis dan dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus, ya, dan didampingi oleh Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Nah, berikutnya setelah teks proklamasi setelah Indonesia merdeka, akhirnya Indonesia sudah merdeka, maka harus ada dasar negara. Ya, dasar negara kita adalah berupa Pancasila yang ditetapkan, yang rumusan Pancasila sudah disepakati pada saat itu, ya. Dan beberapa pihak masih belum merasa nyaman. Dan rumusan tersebut yakni menyangkut rumusan sila ketuhanan sebagai sila pertama Indonesia. Oke, di sini ini adalah salah satu foto di mana foto Bapak Ki Bagus Hadikusumo, ya, tokoh merumuskan yang mengganti rumusan Pancasila yang pertama, yang dulu sila pertama adalah ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Beberapa kalangan merasa rumusan tersebut harus diganti karena terlalu bernuansa Islam. Ya, karena di Indonesia adalah negara yang banyak agama, ya, tidak hanya Islam. Ada Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, ya. Dan akhirnya Bapak Ki Bagus Hadikusumo menyarankan untuk segera menghubungi Bapak Muhammad Hatta untuk mengganti teks Pancasila atau sila ke-1 itu, ya. Akhirnya dengan persetujuan, ya, persetujuan para tokoh Islam dipandang sebagai hadiah pada saat itu, hadiah untuk bangsa Indonesia, bahwa rumusan Pancasila pun akhirnya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang menjadi resmi pada Pancasila. Dan pada tanggal 18 Agustus, ya, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI pun bersidang menetapkan pembukaan dasar hukum tertulis yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lalu rumusan Pancasila itu tercantum di dalam bagian pembukaan tersebut. Jadi ada rumusan Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita. Ya, bisa paham nggak maksudnya? Ya, yang sering kalian dengar di Undang-Undang Dasar itu ada teks Pancasila, ya, ada rumusan Pancasila di dalamnya. Nah, PPKI juga pada saat itu menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Ya, Komite Nasional Indonesia Pusat ini adalah tugasnya membantu presiden dan wakil presiden. Ya, dengan berdasarkan pada Pancasila, Indonesia tidak menjadi negara agama maupun negara sekuler, yang mengakibatkan agama melainkan menjadi negara kebangsaan yang berketuhanan.
yang berdasarkan Pancasila inilah rumusan bersama seluruh bangsa Indonesia dari semua suku yang berbeda beda ya. Itulah penjelasan materi hari ini ya mengenai rumusan penetapan Merdeka Pancasila ya, penetapan Pancasila dan penetapan Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, bersama Presiden, KNIP dan para tokoh lainnya bertugas membentuk pemerintahan secara lengkap hingga Indonesia menjadi negara yang utuh. Dengan berdasarkan pada Pancasila, Indonesia tidak menjadi negara agama maupun negara sekuler yang tadi ya, melainkan menjadi negara kebangsaan yang berketuhanan. Negara yang berdasarkan Pancasila inilah rumah bersama seluruh bangsa Indonesia dari semua suku yang berbeda-beda. Ada yang ditanyakan anak-anak semua? Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Dipahami Pak. ya? Bisa dipahami, Pak. Oke. Bisa, Pak. Sip, semangat ya. Ngegas lah. Nah ini perbandingan rumusan sila Pancasila. Bisa dilihat rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni. Tanggal 22 Juni 1945 disahkan Piagam Jakarta. 1. Isinya ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila yang nomor 1 ini dalam rumusan Piagam Jakarta akhirnya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ini adalah rumusan yang terakhir yang ada terdapat dalam Pancasila. Ya, yang berikutnya sama semuanya. Oke. Nah, selanjutnya ya waktu kita tinggal 1 menit. Nah, silahkan kalian bisa dibaca nggak nih di sini? Nah, kalian buat pemetaan pikiran, ya. Silahkan kalian buat kesimpulan dari materi yang dari awal Bapak sampaikan, ya. Kalian buat mind mapping